Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget di dunia yang serba berubah ini, kepemimpinan strategis. Ini bukan sekedar soal jadi bos ya, tapi soal gimana caranya jadi arsitek masa depan untuk organisasi kita. Oke, kita mulai dengan pertanyaan reflektif dulu deh. Coba deh pikirin sejenak, gaya kepemimpinan Anda sekarang, cara Anda ngehandle tim atau proyek sehari-hari, itu beneran buat abad ke-21 yang serba ngebut ini? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masih kejebak pakai cara-cara lama dari zaman yang lebih santai dan gampang ditebak? Karena faktanya, begini, aturan mainnya udah berubah total. Apa yang dulu ampuh 20 atau 30 tahun lalu, sekarang kemungkinan besar udah nggak cukup lagi buat bikin kita menang. Baiklah, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakar selami lanskap kompetitif yang baru. Ini alasan kenapa kita harus berubah. Terus, kita bandingin deh pemimpin gaya lama versus gaya baru. Setelah itu, kita definisikan apa itu kepemimpinan strategis, kita bongkar buku panduannya, dan terakhir, kita cari tahu apa sih tujuan akhir dari semua ini. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Gini, untuk ngerti kenapa kepemimpinan harus berubah, kita harus sadar dulu kalau medan perangnya, yaitu dunia bisnis itu sendiri, udah bertransformasi habis-habisan. Coba lihat poin-poin ini. Ini gambaran dunia yang beda banget. Kita udah nggak ngomongin perubahan yang pelan-pelan lagi, tapi perubahan yang revolusioner, non-stop. Dulu, siklus hidup produk bisa bertahun-tahun. Sekarang, di industri teknologi, 6 bulan udah dianggap lama. Artinya apa? Artinya, keunggulan kita itu bukan lagi dari pabrik atau aset fisik, tapi dari sesuatu yang nggak kelihatan, pengetahuan. Yup, pengetahuan dan kemampuan tim buat belajar dan adaptasi secepat kilat. Itulah mata uang yang paling berharga sekarang. Nah, dengan kondisi yang sedinamis ini, model kepemimpinan ya jelas harus ikutan berevolusi. Mari kita geser fokus kita untuk melihat gimana sih peran seorang pemimpin itu berubah dari yang tadinya pahlawan tunggal jadi seorang pembangun komunitas. Dulu, di abad ke-20, kita tuh kagum banget sama model pemimpin hebat. Tahu kan? Sosok jenius di puncak piramida yang kayaknya punya semua jawaban, sementara yang lain tinggal eksekusi aja. Model ini mungkin oke di dunia yang lebih stabil, tapi di dunia yang super kompleks sekarang, mana ada sih satu orang yang bisa tahu segalanya? Nggak mungkin. Tabel ini ngerangkum pergeserannya secara gamblang. Coba perhatikan bedanya. Dari yang cuma bereaksi sama perubahan, jadi proaktif mengantisipasi perubahan. Ini bedanya antara jadi penumpang sama jadi sopir. Atau lihat yang ini, dari mandang karyawan sebagai sumber daya, jadi ngelihat mereka sebagai sumber daya kritis. Ini bukan cuma main kata-kata loh, ini perubahan total cara kita menghargai dan memberdayakan tim kita. Oke, setelah lihat bedanya, sekarang waktunya kita definisikan cara baru ini. Sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan kepemimpinan strategis itu? Nah, ini dia intinya. Coba perhatiin kata kerja kuncinya. Mengantisipasi, membayangkan, dan fleksibel. Tapi, yang paling mengubah segalanya adalah kata terakhir, memberdayakan. Kepemimpinan zaman sekarang itu bukan lagi tentang megang kekuasaan sendirian, tapi tentang mendistribusikan kekuasaan itu, menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa ikut menciptakan masa depan. Kutipan dari mantan CEO Siemens ini benar-benar negasin poin tadi. Berpikir terhubung dan mengglobal itu artinya kita harus sadar kalau masalah dan solusi itu udah nggak bisa dilihat sendiri-sendiri. Kemampuan buat kolaborasi dan lihat gambaran besarnya itu bukan lagi sekedar soft skill, tapi udah jadi survival skill yang krusial. Oke, kita udah tahu definisinya. Sekarang, mari kita bahas yang lebih praktis. Anggap aja ini panduan atau playbooknya tentang gimana cara menerapkan kepemimpinan strategis dalam aksi nyata. Ini dia 6 pilar kepemimpinan strategis. Semua dimulai dari visi yang jelas sebagai kompas, lalu didukung oleh kompetensi inti. Apa sih yang bikin kita spesial? Selanjutnya kita investasi di SDM karena merekalah mesin inovasi kita. Semua ini lalu dibungkus dalam budaya yang kuat, dipandu oleh etika yang nggak bisa ditawar. Terakhir, kita pakai kontrol yang seimbang biar tetap di jalur yang benar tanpa membunuh kreativitas. Yuk kita bedah satu persatu. Dua pilar pertama ini, visi dan kompetensi inti, itu nggak bisa dipisahin. Bayangin aja kayak pohon. Visi itu cabang-cabangnya yang menjulang ke langit, nunjukin kemana kita mau pergi. Tapi cabang-cabang itu cuma bisa kuat kalau akarnya kokoh dan dalam. Nah, akar itulah kompetensi inti kita.
Hal-hal yang kita jago banget lebih baik dari siapapun. Ini dua pendekatan strategis yang beda, tapi sama-sama brilian. Di satu sisi ada Toyota yang dengan rendah hati mempelajari pesaingnya, lalu menyempurnakannya jadi sistem legendaris mereka. Di sisi lain ada PayPal yang nggak mau lewat jalan tol yang udah ada. Mereka bikin jalan sendiri, fokus ke kekuatan unik mereka biar bisa sampai tujuan lebih cepat. Ini nunjukin kalau strategi itu nggak ada yang satu ukuran cocok untuk semua. Nah, soal investasi ke orang-orang di tim kita. Lihat angka ini deh, ini keren banget. Setiap 10% aja kita naikin investasi buat pendidikan dan training tim, produktivitas mereka bisa naik sampai 8,5%. Ini bukti nyata kan? Jadi ngembangin tim itu bukan biaya, tapi salah satu investasi dengan ROI atau Return on Investment paling tinggi yang bisa kita lakuin. Kita sering banget kan ngomongin budaya perusahaan. Tapi sebenarnya apa sih itu? Visual gunung es ini ngejelasinnya dengan pas banget. Di permukaan, kita lihat hal-hal yang gampang kelihatan. Kantor keren, tunjangan oke, tapi itu cuma puncaknya doang. Kekuatan yang sesungguhnya, yaitu budaya yang asli, nilai-nilai, cara kita kerja bareng, itu justru ada di bawah permukaan. Model dari Edgar Schein ini ngebantu kita buat membedahnya. Jadi, artefak itu kayak baju yang kita pakai, gampang dilihat. Nilai itu apa yang kita omongin, misi yang dipajang di dinding. Tapi asumsi dasar, nah ini DNA-nya. Keyakinan inti yang nggak terucap, yang benar-benar nentuin cara kita bertindak pas nggak ada yang lihat. Pemimpin strategis itu fokusnya ke DNA ini. Southwest Airlines itu contoh klasiknya. Budaya mereka yang fokus ke rasa hormat, kesenangan, dan kerja keras itu bukan cuma slogan. Budaya inilah yang bikin karyawan ngerasa dihargai, jadi mereka kasih layanan terbaik buat pelanggan yang ujung-ujungnya menghasilkan untung yang stabil. Dan hasilnya, fakta luar biasa, lebih dari 25 tahun tanpa PHK massal. Budaya itu adalah strategi. Yang terakhir, keseimbangan. Kontrol keuangan itu ibaratnya kita cuma lihat papan skor setiap kuarter. Penting sih, tapi itu cuma nunjukin hasil masa lalu. Nah, kontrol strategis itu kayak kita mantau kebugaran pemain dan strategi permainannya. Ini soal memastikan proses yang benar dijalankan biar kita bisa menang dalam jangka panjang. Pemimpin hebat itu bisa menyeimbangkan keduanya. Jadi, setelah kita bahas semua komponen ini, pertanyaan besarnya adalah, buat apa sih semua ini? Kenapa kita harus repot-repot menerapkan kepemimpinan strategis? Jawabannya sebenarnya sangat praktis. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai daya saing strategis. Artinya, bukan cuma menang sesekali, tapi membangun sebuah sistem yang bikin organisasi kita bisa menang terus-menerus. Hasilnya, ya jelas, keuntungan di atas rata-rata dan sebuah warisan organisasi yang gak cuma bertahan hidup, tapi benar-benar berkembang pesat. Sebagai penutup, kita kembali ke pertanyaan reflektif di awal tadi. Setelah melihat semua ini, coba tanyakan ke diri Anda sendiri. Apakah Anda cuma sibuk dengan urusan harian? Atau Anda secara aktif ikut membentuk masa depan? Apakah Anda hanya sekedar mengelola? Atau Anda benar-benar memimpin secara strategis? Jawabannya ada di tangan Anda.